Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini alhamdulillah kita bisa menambah bacaan kita dari semulia-mulia tulisan di atas bumi, bahkan di langit, yaitu Al-Quranul Karim. Dan bersama tadi para jamaah membaca 4 ayat, mulai dari 155 sampai 158 Suratul Baqarah. Alhamdulillah. Sebenarnya para jamaah, 3 dari 4 ayat tadi sudah kita bahas ya minggu yang lalu, ketika kita membahas tentang kesabaran, bahwa kunci dari hidup kita menjadi hidup yang tenang adalah kalau kita punya sifat kesabaran. Minggu yang lalu kita bahas sedikit apa yang diuraikan oleh para ulama tentang kesabaran itu, bahwa intinya adalah mengendalikan diri. Kalau pengendalian diri itu terhadap satu musibah, namanya sabar. Kalau pengendalian diri itu di tengah peperangan, namanya berani. Kalau pengendalian diri itu pada saat-saat merasakan sesuatu yang kurang nyaman, namanya kelapangan hati. Semuanya itu asasnya adalah pengendalian diri. Jadi pengendalian diri atau kesabaran itu adalah satu makna umum yang kita perlukan dalam setiap keadaan kita, senang maupun susah, baik sendiri maupun bersama-sama, di tengah keramaian maupun pada saat kita menyendiri ya, di satu tempat. Semua keadaan itu membutuhkan kesabaran. Lalu pada ayat berikutnya yang tadi juga kita baca, Allah Ta'ala memberikan satu contoh tempat ya, saat ya, di mana kesabaran itu sangat diperlukan ya, yaitu pada saat kita mendapatkan musibah. Baik musibah itu adalah al-khauf ya, rasa takut, wal-ju', lapar ya. Khusus 2 ini dalam ayat yang lain disebutkan libasal ju'i wal khauf ya. Jadi libasal ju'i wal khauf, baju ketakutan dan kelaparan. Kenapa kok diibaratkan baju? Karena 2 macam keadaan itu biasanya kelihatan, terlihat ya, seperti baju. Jadi kelihatan. Orang ketakutan itu biasanya kelihatan, mukanya pucat misalnya kan ya, atau gemeteran dia, nah, kelihatan. Demikian pula al-ju', lapar itu biasanya kelihatan ya. Kalau orang lapar itu kalau sudah terlalu lapar itu goyang-goyang jalannya ya, udah susah jalan ini, kelihatan gitu. Nah kalau naqsim minal amwal ya, wal anfus was samarot ya, itu lebih mudah disembunyikan ya. Nggak punya uang misalnya, itu nggak semua orang tahu ya. Kita nggak punya uang ya, lagi kurang uang, nggak ada uang di kantong, sama saja. Orang lagi kurang uang sama ada uang, sama saja rupanya gitu. Tapi kalau 2 itu libasal ju'i wal khauf, yang namanya ketakutan, yang namanya lapar, kemiskinan ya, itu biasanya kelihatan.
Nah, karena itu dikedepankan di sini kan, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Jadi didahulukan oleh Allah cobaan yang memang lebih kasat mata, lebih terlihat. Nah, di sini Allah sampaikan ada satu ucapan yang memiliki makna rohani, ya, yang membuat kita punya energi menghadapi itu. Ya. Apa ucapan itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bapak-bapak dan saudara adalah bagian dari agama yang kita tidak tahu kecuali dengan pemberitahuan oleh Allah dan Rasulnya. Agama itu ada dua macam kata ulama. Satu macam adalah sesuatu yang merupakan nilai-nilai umum, ya. Tanpa ada Allah dan Rasulnya, kita sudah tahu itu baik. Contoh, jujur. Yang namanya jujur itu orang tidak beragama juga dia tahu yang namanya jujur itu baik. Bakti pada orang tua. Kalau kita pergi ke Cina, katanya orang Cina itu komunis, tidak mengakui agama, tapi santer, mereka sangat muliakan orang tua. Karena dengan fitrah, dengan nilai kemanusiaan. Nah, itu satu. Jadi agama itu pertama adalah hal-hal yang memang dipahami secara umum oleh manusia, baiknya maupun buruknya. Yang namanya mencuri, orang tidak beragama pun tahu. Korupsi sama juga, merampas sama juga, itu buruk, ya. Ada juga bagian dari agama yang memang pengetahuannya itu tidak dimiliki oleh manusia kecuali dengan pemberitahuan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, termasuk ucapan ini. Jadi ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalau kita dapat musibah itu ilmunya semata-mata dari Allah dan Rasulnya, bukan dari akal kita. Sama dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin kalau dapat nikmat. Itu juga dari Allah dan Rasulnya. Sama dengan kewajiban sholat 5 waktu. Sama dengan kewajiban puasa bulan Ramadan. Sama dengan kewajiban menunaikan haji bagi yang mampu. Itu semua ilmunya adalah dari Allah dan Rasulnya, bukan melalui akal pikiran manusia. Karena itu bapak-bapak saudara, akal kita ini tidak bisa menggantikan agama. Karena ada bagian dari kehidupan ini yang kita menghadapinya itu tidak cukup dengan akal. Karena itu walaupun sebagian masyarakat, contoh di negara-negara barat, dari sisi ekonominya sangat tinggi, ya. Tapi ternyata tingkat bunuh dirinya juga tinggi. Nah, kenapa? Bukan karena dia miskin. Di Jepang misalnya, itu tinggi angka bunuh diri. Di negara-negara Skandinavia, Denmark, Norwegia, Swedia juga tinggi. Padahal pendapatan per kapita mereka puluhan ribu dolar setahun. Puluhan ribu dolar tinggi sekali, ratusan juta dibanding dengan kita, jauh. Kenapa? Mereka bunuh diri. Bukan karena miskin, bukan karena fakir ilmu, bukan karena tidak mengerti teknologi. Justru teknologi banyak lahir dari mereka. Tapi karena fakir iman. Ada yang kosong. Ada yang kosong. Jadi bapak-bapak dan saudara, kalau kita meresapi ini, maka mari kita bersyukur. Alhamdulillah.